Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat kelas 5. Apa kabar semuanya? Belum pada semangat nih. Nah, kalau ibu bilang, apa kabar anak-anak hebat kelas 5? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Oke. Apa kabar anak-anak hebat kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Oke, Masya Allah. Jadi anak-anak hebat, sebelum kita belajar ya, kita baca doa dulu supaya berkah dan supaya ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk kita. Oke, Masya Allah. Ibu pimpin ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kali ini kita akan tepuk semangat dulu ya, supaya pada pagi hari yang cerah ini kita semangat ya anak-anak. Oke, ikuti ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ibu ulang lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, sekali lagi ya. Ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Masya Allah. Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darah. Peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1. Udara dingin di pagi hari, minum teh, nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, anak-anak hebat, demikian tadi sebuah pantun yang dibacakan oleh Ibu Sherly. Pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang pantun dan juga tentang sistem peredaran darah manusia. Namun, sebelumnya kita baca bacaan berikut. Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti ke sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuhnya. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida ke seluruh tubuh karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia mengalir darah manusia. Darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita melanjutkan pembelajaran kita. Sistem peredaran darah. Mengalirnya darah dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari 2 macam, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini aliran darah dalam sistem peredaran darah kecil. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida di bilik kanan mengalir menuju paru-paru melewati arteri vena pulmonalis. Di dalam paru-paru
terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian darah masuk ke serambi kiri. Berikut ini aliran darah pada sistem peredaran darah besar. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri menuju seluruh tubuh. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Selanjutnya menuju ke serambi kanan. Sahabat anak-anakku sayang, dari penjelasan tersebut kita mengetahui bahwa organ yang berperan dalam peredaran darah manusia antara lain jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepal tangan kita. Jantung tersusun atas otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di dalam jantung terdapat 4 katup, yaitu yang pertama katup mutra yang terletak di bilik kiri dan serambi kiri. Yang kedua, katup trikuspid terletak di bilik kanan dan serambi kanan. Yang ketiga, katup aorta yang terletak di bilik kiri dan pembuluh darah aorta. Dan yang keempat, katup pulmona yang terletak di antara bilik kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dengan benar, baik antar ruangan jantung atau dari jantung keluar dari pembuluh darah. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal dibandingkan otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan dari tubuh ke seluruh jantung, dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, pembuluh darah terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh pembalik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah di mana membawa pembuluh darah oksigen ke jantung untuk diedarkan seluruh tubuh, yaitu sedangkan pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler, sedangkan pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler tidak terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah,
pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Perbedaannya, pembuluh nadi atau arteri adalah yaitu aliran darah keluar dari jantung membawa darah bersih atau kaya O2 kecuali arteri pulmonalis, terus dinding tebal keluar dan elastis, terus terletak di bagian dalam. Selanjutnya denyut terbuka ya, terasa. Jika terluka, darah memancar, memiliki satu katup di dekat jantung. Nah, kalau pembuluh balik atau vena adalah aliran darah menuju jantung, membawa darah kotor atau kaya CO2 kecuali vena pulmonalis, terus dinding tipis dan kaku terletak di dekat permukaan kulit. Nah, denyutnya tidak terasa ya. Nah, terus terletak di bagian luar ya, atau di dekat permukaan kulit ya. Denyut tidak terasa, membawa darah kotor kaya CO2 kecuali vena pulmonalis, terus jika terluka darah menetes, terus memiliki banyak katup ya. Terus lanjut ke paru-paru ya. Paru-paru itu memiliki peranan yang penting dalam sistem peredaran darah anak-anak. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Kita masuk ke pantun ya. Siti mengungkapkan rasa syukurnya dengan sebuah pantun. Nah, katanya, rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehatku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, itu pantun yang dibacakan oleh Siti ya. Nah, lalu tahukah anak-anak kalian apakah itu pantun? Nah, jadi pantun itu adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan anak-anak. Nah, aturan tersebut menjadi ciri khas dari sebuah pantun. Nah, yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris. Kemudian setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Terus yang ketiga, baris pertama dan kuda merupakan sampiran baris ketiga dan kamu merupakan si pantun. Dan bersaja AB ya anak-anak. Baiklah, sekian dari pembacaan kita pada hari ini. Terima kasih. Ibu akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.